Karena judulnya ini fil ittisadi fil ibadah. Al-ittisad itu saya cari di beberapa kamus, artinya sangat banyak sekali. Iktisad itu ekonomi, perekonomian, kemudian menghemat, sederhana, cermat dan sebagainya. Ternyata maksud dari judul Al-Iktisadu fil Ibadah itu hemat beribadah atau sederhana saja, standar saja dalam beribadah. Jangan berlebih-lebihan. Cuma yang saya khawatirkan justru ada hadis ini ibadah dengan seperti apa nanti hadis ini keluar, suasana pada zaman Rasulullah itu ibadahnya sahabat-sahabat Rasulullah seperti apa sehingga Rasul mengeluarkan hadis ini. Berbeda dengan suasana sekarang ibadahnya. Di dalam bab ini pengarang yaitu Imam Nawawi meletakkan dua ayat Al-Quran. Pertama surat Thaha, yang kedua surat Al-Baqarah sebagai pendahuluan dari maksud ayat ini, maksud bab ini. Di sini disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha ma anzala 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu pada Muhammad agar engkau mendapatkan celaka atau susah dalam hidupnya. Tidak. Ini ketika Al-Quran turun, para sahabat kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh, serius, bahkan berlebihan. Orang-orang musyrik kemudian mengatakan, wah, dengan Al-Quran itu hamba susah hidup. Orang-orang musyrik dengan Al-Quran banyak sekali peraturan-peraturan hidup, larangan-larangan yang biasa mereka lakukan. Maka mereka mengatakan dengan Al-Quran hidup semakin susah menurut orang-orang musyrik. Maka Al-Quran menurunkan ini, kata Allah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Enggak, Al-Quran bukan untuk meringankan, bukan untuk membuat susah kalian. Maka kemudian pada surat Al-Baqarah digambarkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kita itu yang mudah-mudah aja, nggak usah melakukan yang susah-susah, yang sulit-sulit. Termasuk dalam beribadah, yang mudah-mudah saja. Kalau dia memang nggak sanggup, nggak apa. Kan ada juga itu orang yang ini sekali sholat malam, tapi dia tidurnya susah banget. Kan ada itu. Ingin sholat malam, tapi senang tidur. Nggak usah menyesal, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Gantinya ada. Gantinya apa? Jangan maksiat di siang hari. Udah. Itu nilainya sama dengan bangun malam. Ada juga yang kalau malam bangun terus, tapi untuk kencing doang. Bangun, kamar mandi, kencing, habis kencing, tidur lagi. Kan ada yang begitu. Tapi bukan jamaah Nur Huda, jamaah Masjid Sanalah Singapura itu. Yang seperti itu.
Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Yuridullahu bikumul nusra wa la yuridu bikumul usra. Maka kemudian hadis yang disampaikan di sana cerita ini. Hadisnya isinya cerita. Dakhala 'alaiha wa 'an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Nabi ketika masuk ke rumah salah satu istrinya, ke kamar istri Aisyah namanya, ternyata ada perempuan lain. Ditanya oleh Rasulullah, siapa ini? Jawab Aisyah, hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha. Ya Rasulullah, ini si fulan yang terkenal salatnya itu. Saking rajin salatnya orang ini, sampai kalau ada istri suaminya nyolek saja nggak mau, saya sholat. Istrinya nyolek aja tuh, ada perempuan tuh sholat nggak mau. Kata Aisyah, ini orang yang sangat rajin sholatnya, rajin banget sholatnya. Aisyah sampai muji begitu. Apa kata Rasulullah? Mah itu bukan mah kita ngundang istri, mama. Jangan demikian, kata Rasulullah. Masa sholat sampai kemudian betul-betul siang malam sholat terus, nggak sempat masak untuk suaminya, nggak sempat masak untuk keluarganya dan sebagainya. Kata Rasulullah, alaikum bima tutiqun. Hendaklah engkau berbuat sesuai dengan standarmu. Kekuatanmu seperti apa? Jangan kemudian dipaksa-paksa. Fawallahi la yamalullahu hatta tamallu. Jadi ini kalau ibadah jangan sekalian. Wah, saya mumpung lagi kuat ibadah. Terus setelah itu berhenti, nggak pernah ibadah lagi. Jangan, kata Rasulullah. Sebab Allah itu senang memberi. Maka kata Rasulullah, yang dicintai oleh Allah itu mudawamah, meskipun sedikit. Mudawamah itu apa? Berkelanjutan, continue. Sedikit. Kemarin saya sempat diingatkan ini oleh anak saya ketika kita menggerakkan pengumpulan uang itu. Saya bilang saya sekalian 1 tahun. Anak saya mau, loh kok sekalian 1 tahun? Papa nggak ingin dapat pahala terus? Ya nggak apa-apa, sekalian aja kan sah. Enggak, saya setiap bulan aja. Saya ngajak 1 tahun sekalian, saya setiap bulan masih. Kan setiap ngasih dapat pahala apa cuma sekali pahalanya, digituin. Ternyata ini hadisnya begitu. Udah, ya. Ngasih, meskipun sedikit, rutin, kata Rasul. Ibadahnya sedikit, rutin. Sholat malamnya sedikit, rutin. Yang penting baca Qurannya sedikit, rutin. Setiap hari 1 ayat, nggak apa-apa, rutin masa. Rutin. Syukur-syukur 2 ayat, rutin.
ada yang dibaca setiap hari, ada yang disodakohkan setiap hari. Ada. Ini tentang masalah sodakoh ini sekarang sudah menggunakan barcode. Pak Gimin mestinya ini di kotak amal itu dikasih barcode. Saya melihat ada salah satu masjid ada tulisannya. Di barcode itu cukup 1.000 rupiah. Ya, orang tertarik untuk sodakoh 1.000 itu. Trek barcode begitu dibuka nggak bisa ngirim 1.000 Pak. Di barcode itu minimal berapa? Berapa? 10? Enggak. Sekarang sudah bisa di bawah 5.000 desainnya bank itu, supaya orang karena tahu, tukang bank tahu orang Indonesia itu untuk sodakoh susah sekali. Dipermudah ya. Yang nggak membawa duit, nggak bawa cash, cek nomor, kirim duit, sering masuk ke situ, ke rekening langsung. Dipermudah ya. Nah, dalam sedekah sudah dipermudah. Rutin yang penting. Oh, saya Pak nggak ngerti masalah apa ini m-banking. Saya bawa duit aja, enggak apa, masukin ke kotak, cling, cling. Tapi jangan begitu diturunkan ada suaranya klotak. Itu berarti udah kelihatan, udah klotaknya. Kalau klotaknya paling nggak kencang klotaknya, klotak itu ringan. Kalau ringan itu pasti itu 200 rupiah atau 500 rupiah. Ini Rasul. Jadi zaman dahulu itu sahabat-sahabat itu kalau melaksanakan ibadah sangat kencang sekali. Ini digambarkan di sini. Rasulullah itu mempersaudarakan Salman dan Abi Darda. Ketika Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah, itu Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah, dipertemukan. Kenapa? Karena Muhajirin, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, itu sama sekali tidak membawa apa-apa. Hanya membawa baju yang ada di badannya itu. Semua ditinggalkan. Bahkan keluarga ditinggalkan, istrinya pun ditinggalkan. Hijrah mengikuti Rasulullah karena istrinya belum Islam. Itu salah satu sahabat yang dipersaudarakan itu. Dari mulai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lain dipersaudarakan semua oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Karena sudah dipersaudarakan, dua orang ini sudah kayak saudara. Kemudian Sa'ad orang Madinah ngomong kepada Abdurrahman, saya punya harta banyak. Nanti harta itu saya bagi dua, separuh untuk kamu, separuh untuk hidup saya. Silakan nanti diambil. Terus kata Abdurrahman, kata Sa'ad, saya punya dua istri. Coba kamu tengok istri saya, mana yang kamu cintai di antara dua istri saya itu. Kamu pilih
nanti saya ceraikan istri itu, kalau sudah habis masa iddahnya silakan kamu nikahi istriku itu. Masya Allah, itu zaman Rasulullah. Persaudaraan sudah seperti itu. Ada nggak sekarang ya? Wah, bacot kamu yang goda istri saya. Itu artinya betapa persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Tapi Abdul Rahman juga bukan orang yang ngaji mumpung, bukan. Abdul Rahman mengatakan, terima kasih atas tawaranmu wahai saudaraku. Semoga harta dan keluargamu itu keberkahan bagi kamu. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar, kata Abdul Rahman. Akhirnya oleh Sa'ad dibawa ke pasar. Di pasar itu melakukan penelitian dia apa yang tidak ada di situ. Ternyata hasil penelitian akhirnya dia menjual samin. Laku keras, begitu laku akhirnya jadi orang kaya, semangat dan murid kaya. Samin. Itu menggambarkan betapa Islam ternyata mendorong kerja keras untuk bisa membangun ekonomi umat. Nah, yang dipersaudarakan diantaranya ada ini, Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Salman kemudian datang ke rumahnya Abu Darda. Begitu sampai masuk ke rumahnya, pertama kali yang ditemui oleh Salman istrinya Abu Darda. Istrinya itu di sini digambarkan Fara'a Ummu Darda mutabaddilatun. Istrinya Abu Darda itu menggunakan pakaian yang lecek, lusuh, jelek banget. Kalau kita apa? Pakai daster. Dasternya bolong, di pantatnya jelek lah, pokoknya ada pakai daster. Akhirnya Abu Darda ngomong, kok kamu pakaiannya seperti itu? Salman ngomong, kok pakaianmu seperti itu? Kenapa kamu tidak berhias untuk suamimu? Jawab istrinya, wahai Salman, saudaramu itu Abu Darda, suamiku itu sudah tidak suka sama dunia. Nggak suka sama dunia. Dia sudah meninggalkan dunia. Akhirnya apa? Abu Darda, Salman duduk di rumahnya. Kemudian Abu Darda datang membawa makanan, disuguhkan. Kata Abu Darda kepada Salman, silakan dimakan, saya sedang puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sebelum engkau makan. Gak mau saya, kata Salman. Akhirnya Abu Darda makan, buka puasanya, dibuka. Makan siang itu bersama dengan Salman sebagai tamunya. Malam hari tidur, Salman tapi nginap di sana. Ternyata baru tidur sebentar, Abu Darda bangun. Ketika bangun, pegang kepalanya, tidur. Jangan bangun, tidur lagi Abu Darda. Nggak lama, bangun lagi, tidur. Sampai menjelang pagi. Begitu menjelang pagi, kata Salman, nah sekarang waktunya bangun. Ayo kita bangun, sholat bersama. Sampai kemudian sholat subuh bersama. Kisah ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kejadian tadi malam begini. Apa jawab Rasulullah di sini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Tindakan Salman itu benar. Benar tindakannya Salman. Kenapa?
Salman mengingatkan kepada Abu Darda tadi, ketika sudah akhir malam, Salman bangun dan kemudian sholat bersama. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqun. Tuhanmu punya hak terhadap diri. Wa li nafsika alaika haqqun. Dan dirimu juga punya hak. Wa li ahlika alaika haqqun. Dan keluargamu, istrimu, anakmu punya hak atas kamu. Fa'ati, di sini, maka berikanlah setiap hak itu kepada pemilik haknya. Berikan. Ini terkait dengan ucapan istrinya Abu Darda bahwa Abu Darda sudah gak suka dunia, maka disuruh kembali untuk menyentuh istrinya. Istri itu Pak, kalau nggak disentuh, Pak Mansur, istri kalau nggak disentuh dia bertanya, kenapa ya suami saya kok nggak nyentuh saya? Ada apa? Jangan-jangan dia ada yang lain di luar. Itu sifat perempuan. Makanya di Al-Quran itu digambarkan nisa hukum harthul lakum faktu harthakum anna syi'tum. Perempuan itu ladang bagi kalian, maka datangi ladang itu. Didatangi ladang itu, hal anna syi'tum, dari mana saja silakan. Ladang, kebun, kita ini kan gak ada yang berkebun ini. Kebun atau ladang itu kalau nggak pernah ditengok oleh kita, kira-kira gimana? Tumbuh rumput liar, tumbuh ilalang. Bahkan kalau sudah tumbuh ilalang, rumput liar, datang juga binatang-binatang liar di situ. Itu sama persis dengan perempuan, persis. Di dalam pikirannya perempuan, kalau laki-laki itu nggak pernah menyentuh istrinya, istrinya bertanya. Pikirannya macam-macam. Apalagi yang suka datangnya malam. Suaminya sering datang malam, sudah datang malam gak pernah nyentuh lagi. Jangan-jangan dia punya istri lagi itu di luar. Pikirannya itu kotor, akhirnya pikirannya itu macam-macam. Maka yang masih punya istri ini, Pak Sidik ini saya monitor termasuk yang sangat setia. Kalau ngaji agak lambat sedikit sudah dijemput sama istrinya, karena istrinya dikunci di dalam itu. Dikunci di dalam istrinya, nggak bisa keluar. Kuncinya dibawa sama Pak Sidik. Ini cara agama bagaimana mengajarkan kepada kita. Nggak boleh ternyata kita berlebihan dalam segala sesuatu. Tapi perlu diketahui, orang dulu ibadahnya itu full ibadahnya. Sampai ini dikatakan dalam hadis berikutnya nih, macam-macam nih kemauannya. Ada seorang sahabat ini dari Anas bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Rasul sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya masih sangat kuat. Bahkan digambarkan kakinya itu bengkak kalau sholat malam. Sholat malamnya Rasulullah itu ada salah seorang sahabat ikut sholat malam dengan Rasulullah. Rasul baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa halaman ya? Al-Baqarah, kemudian masuk saya sufahamu, tilkar rusulu, berapa juz? 3 juz.
Ketika sudah mau akhir surat Al-Baqarah, sahabat tadi dalam pikirannya, alhamdulillah sudah mau selesai. Ternyata nyambung. Surat setelah Al-Baqarah surat apa? An-Nisa. Nyambung. Wah, artinya begitu panjang. Akhirnya para sahabat mendengar dan bahkan melihat Rasulullah, bahkan puasanya itu puasa wisol, tidak pernah putus. Sahabat kemudian mengatakan, amma ana fa usolli al-lail abadan, saya mau sholat malam selama-lamanya. Wa ana asumud dahar wa la uftir, saya akan puasa selamanya, tidak akan pernah buka. Sahabat yang lain ngomong, yang lain ngomong lagi. Wa qul akhir wa ana a'tazilun nisa wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan, saya tidak akan menyentuh perempuan. Ini sahabat-sahabat ketiga bertanya tentang ibadahnya Rasulullah, kemudian dia ingin seperti Rasulullah dalam ibadahnya. Tapi kemudian ketika sahabat-sahabat itu pada ingin melaksanakan salat seperti itu, oleh Rasulullah ditegur. Kata Rasulullah, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, saya dengar kalian ngomong begini-begini, ada yang mau sholat terus, ada yang mau puasa terus, ada yang tidak mau lagi menyentuh istrinya. Kata Rasulullah, wallahi inni la akhsyakumullah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir. Demi Allah, kata Rasulullah, saya meskipun saya ini diceritakanlah seperti itu gambarannya, kata Rasulullah, lakinni asumu wa aftir, saya puasa tapi juga saya berbuka. Wa usolli waqti, saya kemudian saya sholat dan saya juga lepas dari situ. Wa atazawwaj nisa, dan saya juga nikahi perempuan. Bahkan Rasulullah istrinya berapa? 11. Tapi Rasulullah itu istrinya lebih dari satu dalam rangka mengangkat derajat perempuan tadi yang suaminya meninggal dunia karena perang dengan Rasulullah. Bukan karena zaman sekarang beda, katanya sunnah Rasul istrinya lebih dari satu, tapi dia cari yang gadis. Bukan itu Rasulullah. Rasulullah istrinya lebih dari satu itu dalam rangka mengangkat derajat perempuan yang suaminya meninggal dunia karena berperang dengan Rasulullah. Itu yang dinikahi oleh Rasul. Ada memang yang karena cerai, di antaranya Zainab itu nikah dengan anak angkatnya Rasulullah atau budaknya Rasulullah, Zaid. Pada awalnya menolak Zainab, tapi kemudian nikah. Setelah nikah ternyata keluarganya tidak harmonis, cerai. Dinikahi oleh Rasulullah untuk memberikan gambaran bahwa meskipun anaknya budak, emansipasi, bukan emansipasi, apa namanya, keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kemudian, wah dia dikawin sama bekasnya pembantu. Enggak, Rasulullah bagaimana mengangkat derajat perempuan, derajat wanita di situ. Kemuliaannya disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini mohon maaf, jangan kemudian kita meringan-ringankan amal karena memang kita sudah ringan. Kita sudah ringan. Zaman Rasulullah
ibadahnya itu full, siang puasa terus, malam banget terus, sehingga lupa sama hak orang lain, lupa. Maka ya kita bangun malam, kemudian sholat dan sebagainya. Ini berikutnya digambarkan hadisnya ini. Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu wahdu wa ruhu wa syai'un minad duljati al-qasdul qasdu tablughu. Ya, sedang-sedang saja kata Rasulullah. Dekatkan dirimu dan pergunakan waktu pagi dan sore serta sedikit dari waktu malam. Ini yang kemudian dalam surat Al-Muzammil digambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di sana, berkelumun, qumil laila illa qalilan, bangunlah sebentar saja, bangun sebentar saja, kata Al-Quran. Nisfahu awin qus minhu qalilan, seperduanya, sudah tengah malam, atau sepertiganya, lebih sedikit lagi. Seperduanya itu jam 1 malam, jam 1 malam, atau sepertiganya, berarti kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah, sekarang banyak orang malam jam setengah 1 nge-WA, bangun, sholat malam, dikirim ke grup. Habis itu dia tidur, dia belum tidur, hanya ngirim doang, ngirim WA doang. Masya Allah. Ternyata tujuannya supaya dia tahu saya ternyata bangun malam. Padahal habis itu dia tidur, nggak sholat malam juga. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu. Yang jelas jangan full dilakukan 1 malam, full setiap malam sampai keluarga tidak mendapatkan haknya. Ini yang tidak boleh. Allah punya hak untuk kita sembah, keluarga punya hak untuk kita layani dan kita perhatikan. Seimbang, seimbang. Tidak boleh berlebihan. Auzid alai waratil Qur'an tartila, dan baca Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kamu perkataan yang berat kepadamu. Berat ini berarti berwibawa. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nasyi'ata hiya asyaddu, apa asyaddu ada bahasa? Hiya asyaddu, ya. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Kita ngomongnya malam hari itu karena udara juga. Kalau menurut logika kita, udara padat, akhirnya doa kita itu tajam, langsung nyampe kepada Allah. Di samping itu, Allahnya lagi nggak sibuk, menurut logika. Karena apa? Yang pada tidur, kita berdoa langsung didengarkan di situ malam hari. Dan tapi kata Rasul, jangan setiap malam dari sore sampai pagi, kemudian nggak sempat melayani keluarga, melayani istri. Ini yang nggak boleh. Seimbang, hidup seimbang. Ibadah ya, kemudian untuk yang lain.